Shalom everyone, shalom brother and sister. Hallelujah. I would like to wish you Happy New Year 2022. This is the first week of January when we enter the year of 2022. We gather and unite to praise and worship God. Let we start our year 2022 with the giving thanks to God for His guidance and His care about us through year 2021. God is faithful. Amen. And we believe in 2022 God also faithful to you and me. Hallelujah. Amen. Before we start, we're going to open with the word of prayer. Let us pray. Father, we thank you for your faithfulness to us through year 2021. We see your guidance. Your hands lead us, Lord. Now we going to enter the year 2022. Father, we need you. We need your mighty hand to lead us. We cannot go alone this year without your hands. May your hands lead us. May your hand protect us. Thank you, Jesus. We surrender our life in 2022 in your lovely hands. We're going to start our English service. May you bless us. May you anointing us. Pour out your love, pour out your joy, pour out your presence and peace into our heart. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you for your faithfulness, Lord. Thank you, Jesus. Lord of all the earth, how you care for me. You have made me, you will save, you carry me always. You are faithful, you are faithful, you are faithful. Your joy is mine. Say with me, you are faithful, you are faithful, you are faithful, you are faithful. Your joy is my strength. Hallelujah. Lord, you are my God. I rely on you. I put my hope in things not seen. Your promises all true. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. You are faithful. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength.
Come on, church. Clap hand with me and sing with us. Woo! I'm not forgotten. I'm not forgotten. I'm not forgotten. God knows my name. I'm not forgotten. I'm not forgotten. I'm not forgotten. God knows my name. He knows my name. Come on. He knows my name. Say light over darkness, light over darkness, strength over weakness, joy over darkness. He knows my name. Father to fathers, friend to the friendless, hope for the hopeless. He knows. Say one more time. Light of darkness, light of the darkness, strength over weakness, joy over darkness. He knows my name. Father of fatherless, father to fatherless, friend to the friendless, hope for the hopeless. He knows my name. I will praise, I will praise you, I will praise you. For I'm good to be made. Everybody say, I'm not forgotten, I'm not forgotten, I'm not forgotten. God knows my name. I'm not forgotten, I'm not forgotten, I'm not forgotten. God knows my name. He knows my name. Say with me, He knows my name. He knows my name. Light over darkness, light over darkness, strength over weakness, joy over sadness. He knows my name. Father to fatherless, friend of the friendless, hope for the hopeless. He knows. Say one more time. Light of darkness, light of darkness, strength over weakness, joy over sadness. He knows my name. Father to fathers, friend to the friendless, hope for the hopeless. He knows my name. Say, I will praise you, I will praise you, firmly, faithfully, and willfully to me. Everybody say, I'm not forgotten, I'm not forgotten, I'm not forgotten. God knows my name. I'm not forgotten, I'm not forgotten, I'm not forgotten. God knows my name. He knows my name. Say, He knows my name. Say to your neighbor, say, God knows your name. God knows your name. He knows my name. One more time. With the faith, say, He knows my name. Hallelujah. Hey, thank you, Lord. You are our shepherd, Lord. Yes. Hallelujah. Shalom. It's time to give offering. Hallelujah. Let's give with a joyful heart, knowing that God has given us so much, has blessed you and me so very much. But before we give, let us pray. Father God, thank you for the blessing that you have given us. Thank you for everything, Lord. You have been so good. Your grace is abundant upon each and every one of us. So it is time now for us to give. We want to give with a joyful heart, with a thankful heart, knowing that you have been so good to us. Thank you, Lord. Bless this offering that it may be used for the kingdom of God. To you belong all the glory in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Let us declare our offering. 1, 2, 3. When we bring our offering, we believe that the gates of heaven are open and the blessings of the Lord are poured out. I have a better business, job, and education. Profit, bonus, and assets will be multiplied. God will bring old and new customers to me. All bills will be paid off. Amen. I own a house on earth and in heaven, receiving gifts, surprises, and rewards. A soulmate will be given for those who are single.
There is no barren person in our midst, and our families living in harmony. All enemies, sickness, and loss will be rebuked from our lives, from our families, from our jobs, and from our businesses. This is the time to give the offering in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. God bless you. The dawn is breaking, and I can hear you whisper on the breeze. The world is waking, and I am here to meet you on my knees. When I'm with you, my soul finds rest, 'cause I can't live in your hands. The days keep coming, pulling me a million different ways, always running, but never seem to catch the things I chase. When I'm with you, my soul finds rest, 'cause I can't live in your hand. Every sorrow, I live it in your hand. Every sickness, I live it in your hand. All my failures, I live it in your hands. Amen. 'Cause I'm living in your hands. So I am laying the weight of all the burden at your feet. No more waiting, 'cause you have already won my victory. In Jesus my soul finds rest, 'cause I can't live in your hands. Every promise, I live it in your hands. Every healing, I live in your hands. All my future, I live in your hands. Amen. I can live in your hands. And in your hand that form the mountain. Yes, your hands that boundaries for the sea. And in your hands you hold tomorrow. Same hands that took the nail for me. It is your hand that formed the mountains. Your hands that boundaries for the sea. And in your hands you hold tomorrow. Same hands that took the nail for me. Lift up your hand and say, every sorrow, I live in your hands. Every sickness, I live in your hands. All my failures, I live in your hands. Amen. I can live it in your hands. Every promise, I live in your hands. Every healing, I live in your hands. All my future, I live in your hands. Amen. God, I live in your hands. Amen. Amen. God, I live in your hands. Amen. I can live in your hands. We live it in your hands, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Baik, saya akan mulai tema yang
kita ambil di tahun ini adalah Mission of Love atau misi kasih. Saya ingin mengajak saudara bersama membaca Kejadian pasal yang ketiga, kitab Kejadian pasal yang ketiga. Tetap pengerja, lihat kanan dan lihat kiri yang memerlukan ya, saudara bisa mengambilnya. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Pengerja sebelah kanan masih ada yang memerlukan, sebelah kanan, sebelah kiri juga. Mari baca ayat 15, 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalanya dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, kerinduan Tuhan dari awal atau desain Tuhan dari awal, Tuhan menciptakan bumi ini untuk ditinggali oleh manusia. Itu sebabnya Dia ingin supaya manusia bisa menikmati sorga yang ada di muka bumi. Jadi kerinduan Tuhan itu dari sejak awal manusia ini ada, maka Tuhan rindu supaya Dia bisa membawa manusia menikmati sorga yang ada di bumi. Dan itu sebabnya Yesus juga di dalam perjanjian baru di Matius pasal 6, Dia juga berkata kembali sekali lagi, kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Bapa yang berkata, Bapa jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Jadi dari perjanjian lama dan perjanjian baru, inline bahwa Tuhan ingin supaya saudara dan saya menikmati situasi sorga di bumi. Pak, situasi sorga di bumi itu apa sih deskripsinya? 5 hal ini. Yang pertama, Tuhan ingin supaya manusia menikmati hubungan dengan Tuhan yang erat, yang akrab, spiritually, secara roh. Kemudian manusia juga menikmati secara mental. Dia menikmati hidup yang berbahagia. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera, tidak ada konflik. Sehingga dia bisa menikmati kebahagiaan yang sejati. Di Eden itu tidak ada stres. Saya tanya, di Tangerang ada nggak stres? Hah? Banyak. Saya berdoa supaya saudara ngerti ini desain Tuhan semula. Tuhan ingin supaya mental saudara juga diselamatkan. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak, saya percaya bahwa Yesus hanya menyelamatkan roh kita. It's okay, tergantung percayamu. Kalau roh saja yang kamu selamatkan masuk dalam kerajaan surga, it's okay. Up to you. Tetapi saudara yang di sini, saya pengen saudara menikmati semua ini. Yang pertama, spiritually saudara bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara bisa berhubungan dengan Tuhan dengan intim. Yang kedua, Tuhan juga bisa memberikan saudara damai sejahtera, sukacita di tengah dunia ini, sekalipun dunia ini banyak persoalan. Yang ketiga, di Eden itu secara financially, jadi mereka secara financial, mereka bisa hidup dalam kelimpahan. Dan itu juga dibuktikan Yesus lagi yang dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 Dia berkata, Aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kenapa Yesus ulangi? Supaya kita percaya. Sekali lagi kalau yang tidak percaya, saya juga nggak memaksa, tidak apa-apa. Tetapi saudara yang ada di sini, saudara mesti percaya bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup kepada saudara dan hidup dalam segala kelimpahan. Dan bukan hanya spiritually, bukan hanya mentally, bukan hanya financially, tapi family. Tuhan juga secara family Dia ingin supaya rukun. Makanya Adam dan Hawa rukun. Selama dia belum berbuat dosa, rukun hidupnya. Selama Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, dia menikmati kelimpahan di dalam Taman Eden. Enggak ada UMR di Taman Eden. Enggak ada utang. Enggak ada kekurangan karena Tuhan mencukupi segala-galanya. Family. Dan yang terakhir, physically. Di Taman Eden, itu sebabnya umurnya Adam panjang dan lebar, panjang dan panjang. Kenapa? Karena dia menikmati secara fisik kesehatan ilahi. Nah, pertanyaannya,
Kenapa tiba-tiba hilang semua yang direncanakan Tuhan? Karena manusia berbuat dosa. Kejadian pasal 3 ayat 13-14. Dan tadi Kejadian pasal yang ketiga 15. Sejak manusia berdosa, Tuhan tuh sedih, Dia sedih karena manusia kehilangan semua yang diisyaratkan Tuhan, yang didesain Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya begitu manusia jatuh dalam dosa, ayat berikutnya Kejadian pasal 3 ayat 15, dia udah mendesain misi kasihnya untuk menyelamatkan manusia yang saudara tadi baca, bahwa nanti keturunan perempuan akan menghancurkan kepalamu dan keturunan dari ular akan mematuk tumitnya. Siapa sih yang dimaksudkan? Yesus dari sejak awal. Tapi Bapa tidak menjelaskan namanya di waktu itu. Kejadian 3 ayat 15. Ketika manusia melanggar perintah Tuhan dan keluar dari Taman Eden, disitulah misi penyelamatan mulai Bapa buat. Desain, Bapa mulai membuat misi penyelamatan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Bapa telah merencanakan siapa? Yesus. Keturunan perempuan yang dimaksudkan adalah Yesus yang akan meremukkan kepala iblis. Dari Kejadian pasal 3 ayat 15 begitu jauh dari hari ini atau jauh dari kedatangan Yesus sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Bahkan Kejadian pasal dalam Kejadian terus Keluaran manusia meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan apakah tetap walaupun manusia meninggalkan Tuhan dan mereka tetap hidup dalam penyembahan berhala, Tuhan sampai akhirnya buang ke Mesir dan Tuhan tetap juga sayang kepada mereka, membuat misi penyelamatan lagi, membangkitkan Musa dan kembali lagi orang Israel dikeluarkan dari sistem perbudakan. Tetapi nggak berhenti di situ. Yesaya pasal 53 lebih jelas dikatakan misi kasih disampaikan kembali bahwa dengan detail, sekarang lebih detail lagi bahwa Yesus akan datang menanggung dosa, menanggung penyakit kita dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada orang yang percaya ini ayat hanya maksudnya sakit rohani, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bilur itu jelas sakit jasmani, karena bilur itu ada di tubuh bukan di roh. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita semua menjadi sembuh. Pak, apa maksud Bapak sampaikan misi kasih yang tidak berhenti? Saudara, yang pertama yang harus saudara sadari, nomor satu pesan Tuhan yang harus saudara miliki. Misi kasih selalu memberi hidup, selalu. Bagi orang lain, sehingga yang hilang bisa kembali. Jadi kalau kita melakukan misi kasih, jangan pernah berpikir apa yang saya bisa dapat. Saudara, misi kasih selalu memberi hidup, bukan apa yang saya bisa dapat balasan dari orang yang saya tolong, orang yang saya bantu. Tapi saudara lihat, Tuhan tidak pernah tidur. Gusti boten nate sare. Kalau kata Ahok, nggak tahu Ahok dari mana kata-kata itu. Itu dari Mazmur. Tuhan tidak pernah terlelap dan Tuhan tidak pernah tertidur. Saya berdoa, jangan pernah berhenti, sekalipun misi kasih selalu memberi hidup. Tidak pernah menerima, belajar memberi supaya saudara, karena saudara telah diberi kasih oleh Tuhan sedemikian besar. Tetapi yang saya maksudkan adalah, saudara mungkin gak hakim, saudara gak seperti Yesus yang harus disalib. Saudara gak seperti Maria yang harus menyerahkan kandungannya dan rasa malunya dipersembahkan kepada Tuhan dalam rangka misi kasih. Tapi saudara bisa memberikan hidup saudara, lihat kepada kanan dan kiri yang saudara bisa lihat apa yang saudara bisa berikan hidup saudara kepada orang lain. Mika setelah Yesaya pasal 53, apakah berhenti? No, Tuhan nggak berhenti, dia jalan terus. Misi kasihnya dia beritakan lagi dalam Mika pasal 5, di sini lebih detail lagi, bahwa Yesus nanti akan lahir di Bethlehem, jelas. Dan dia akan lahir sang juru selamat, dia akan menggembalakan umatnya.
Bukan hanya berhenti di dalam perjanjian lama, sekali lagi dalam perjanjian baru, dia ulangi lagi dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pesan apa, Pak? Yang kedua. Pesan yang kedua. Misi penyelamatan harus dilakukan secara konsisten. Kejadian 3 ayat 15. Keluaran ada Musa. Terus nabi. Terus Yesaya menubuatkan 53 tentang kehadiran Yesus. Habis itu Mika menubuat konsisten. Katakan bersama saya, kurang keras. Yang kedua, misi penyelamatan harus dilakukan dengan sengaja. Jadi misi kasih, misi keselamatan harus dilakukan dengan bukannya konsisten, terus menerus, tapi harus dilakukan dengan sengaja. Saya masih ingat sebelum COVID, saya lagi honeymoon sama Ibu Flora ke Australia waktu itu. Habis pelayanan, saya punya jatah tinggal di hotel-hotel yang gratis lah. Ada kasih karunia. Saya tinggal di Sydney, di hotel, lalu saya dengan Ibu Flora honeymoon di sana. Maka lahirlah cucu saya. Yang honeymoon, grandpa grandmanya lahir cucu. Lalu kemudian saya pulang, saya melanjutkan seminar ada di Bali. Waktu saya turun di Bali, saya nginep di hotel di Bali. Lalu kemudian Ibu Flora berangkat ke seminar itu lewat Gojek ya. Dia cari Gojek. Lalu Gojek datang, saya duduk di belakang sama Ibu Flora. Lalu kemudian saya mulai ngobrol sama, ingat ya, misi kasih harus dilakukan, dikerjakan secara konsisten dan sengaja. Sengaja. Tidak kebetulan. Yesus datang ke muka bumi bukan kebetulan. Didesain, diplanning. Demikian juga orang setiap hari kejadian dalam hidup kita juga ada di dalam planning dan desain Tuhan. Dalam misi penyelamatan. Bapak Gojek ini, tiba-tiba dia sambil saya tanya tinggalnya di mana. Lalu tiba-tiba dia bilang, wah sekarang ini susah Pak hidup. Wah, kalau ada saya dengar kata susah, sulit, itu saya langsung tangkap, jebret. Saya mulai memberitakan misi penyelamatan. Saya kalau ada orang yang mengeluh itu paling saya tunggu. Untuk apa? Pintu masuk. Bisa memulai misi penyelamatan. Saya bilang, Pak, dulu di Taman Eden, gak ada kesukaran seperti ini. Di Taman Eden itu Adam dan Hawa menikmati kebahagiaan seperti prolog saya tadi. Saya cerita kepada dia. Dia tidak pernah mengalami kesulitan, tidak perlu nyopir ojek. Dia semua dipenuhi, dia bekerja dengan pertanian. Tapi kenapa susah? Karena manusia berdosa. Iya Pak, memang banyak orang dosa di muka bumi ini. Saya juga sengsara karena orang-orang tuh menipu saya Pak. Oke. Mereka tuh berbuat jahat Pak. Wah masuk lagi. Tapi Pak, supaya jangan lama-lama. Tapi Pak, saya bilang. Bukan berhenti manusia berdosa dan hukuman datang, sakit penyakit, kesusahan, kesulitan datang. Tapi untungnya ada Yesus Pak. Yesus datang ke muka bumi ini untuk memberikan nyawanya dan barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu kemudian saya cerita panjang dan lebar. Saya dulu Pak, saya juga anaknya keluarga yang Muslim. Ibu saya juga Muslim, nenek saya juga Muslim. Tapi saya beroleh kasih karunia dan saya diselamatkan. Lalu kemudian mau hampir sampai gerejanya, saya tanya, Pak, mau nggak terima Tuhan Yesus? Enggak. Wah, saya udah panjang lebar, semangat, antusias. Enggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Ibu Flora bayar, besok paginya cari Gojek lagi, kan 3 hari. Gojek lagi.
Yang datang Bapak itu lagi. Menurut saudara kebetulan nggak? Enggak. Saya bilang gini, Pak, jodoh Pak. Maksudnya Pak, iya jodoh, nggak kebetulan Bapak bisa datang sekarang. Masa kita kemarin Bapak ambil, sekarang Bapak ambil lagi. Jadi Pak, sekarang, jadi saya nggak mau cerita panjang-panjang lagi dari awal dong. Dari Taman Eden saya nggak mau. Loh, kepanjangan. Saya langsung to the point, Pak, ini artinya Tuhan punya rencana supaya Bapak itu ditolong Tuhan dan Bapak terima Tuhan Yesus supaya Bapak diselamatkan. Supaya Bapak menemukan damai sejahtera, sukacita, dosamu diampuni dan engkau bisa dibebaskan dari semua kesukaran yang kamu alami yang selama ini kamu tidak pernah menjumpai Sang Juru Selamat. Kamu diselamatkan bisa menikmati kehidupan di dalam surga. Sampai mau deket, panjang lebar sampai deket saya tanya, Pak, mau nggak terima Tuhan Yesus? Enggak Pak. Wah, sudah. Ingat ya, misi penyelamatan harus dilakukan dengan konsisten dan sengaja. Jadi tidak kebetulan saya kalau lihat ada tanda-tanda, saya kadang-kadang naik Grab, naik Gojek, kadang-kadang ada tanda-tanda yang Tuhan memang mesti menyalurkan itu. Why? Kenapa? Karena kadang-kadang dia memang diintip oleh Tuhan untuk diselamatkan. Hari ketiga, nggak mau ya, ya udah hari ketiga. Saya bilang sama Bu Flora, cari Gojek lagi, cari Gojek. Kan Gojek itu bisa ambil dari mana aja kan, datang. Hari ketiga, Bapak itu juga lagi yang datang. Coba saya tanya, istri saya sampai bilang gini, ini Pak, kayaknya Tuhan desain ya, masa 3 hari dia terus yang nganter kita. Saya gak mau panjang-panjang. Saya bilang ini Pak, pergumulanmu apa saja? Saya to the point nanya, pergumulannya. Dia cerita keluarganya, dia cerita istrinya, kurang sayang sama dia. Walaupun dia bekerja, tapi dia tidak diapresiasi sama istrinya, dia tertekan. Pak, saya bilang, saya di Bali hanya 3 hari Pak. Dia tanya, kenapa maksudnya? Jadi minggu depan, hari besok, saya nggak cari Gojek lagi. Hari besok saya udah pulang ke Jakarta. Jadi pumpung ini hari terakhir, saya tanya Bapak. Apakah Bapak mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Air matanya mengalir. Waktu air mata mengalir, saya lihat dari spion tengah. Saya berdoa, Tuhan jamah dong, selamatkan. Dan 3 kali nih Tuhan. Dalam hati saya. Lalu kemudian sambil dia nangis, terisak-isak. Lalu dia bilang, saya tanya lagi, Pak, mau gak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Lalu dia manggut-manggut dan bilang, mau Pak, mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lalu kemudian saya bilang sama dia gini, Pak, nanti sebelum sampai gereja, jangan masuk gereja dulu ya, minggir dulu. Kenapa Pak? Saya mau doakan Bapak supaya Bapak hari ini selamat. Lalu minggir, setelah minggir, kemudian saya ajak terima Tuhan Yesus. Mengundang Tuhan Yesus di dalam mobil itu. Lalu kemudian dia bersinar-sinar, kilap. Lalu kemudian saya suruh Bu Flora, bayar 2 kali lipat. Kenapa? 1 ongkos dia ngocek, 1 lagi karena dia terima Yesus. Setiap kali orang yang terima Yesus, waktu saya injili di mobil, saya selalu bayar minimal 2 kali. Minimal kadang-kadang 3 kali. Kenapa? Kalau 1 orang bertobat, sorga bersukacita. Nah, buktinya sukacita, saudara memberikan sukacita kepada orang yang saudara bawa kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kalau Bapak sudah memberi yang begitu luar biasa, saudara dan saya juga harus bermurah hati melakukan misi penyelamatan secara konsisten dan sengaja. Pak, kenapa sih Bapak cerita itu?
Tujuan saya supaya semua saudara, jemaat terus giat, terlibat dalam memberitakan Injil. Dan bersaksi tentang perbuatan ajaib yang memanggil dan menyelamatkan kita. Jadi apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidupmu itu menjadi sebuah sarana untuk saudara memberitakan Injil. Nah pertanyaannya, berapa banyak orang yang sudah kau bawa kepada Tuhan di tahun 2021? Itu pertanyaan Tuhan buat kita. Berapa banyak saudara menolong orang di sekitar saudara dan akhirnya dia tahu tentang kasih dari Tuhan? Berapa banyak? Apa kado saudara di tahun 2022? Saya pengen supaya saudara, tadi waktu saudara masuk, saudara saya berikan VIP card. Bolehkah dibuka sekarang? Nah VIP card ini, kenapa Bapak tulis VIP card? VIP ini adalah very important person. Yaitu orang-orang yang penting bagi saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara mesti list. Ada 10 orang, saya sudah tulis ini orang yang saya doakan selama ini. Nanti saya tambahin 5 lagi supaya siapa tahu ini diselamatkan dan ini tambahan cadangan berikutnya. Saya pindah sini nanti orang baru lagi. Saudara bisa pilih dari 10 itu, saudara tulis, saudara doakan. Setelah saudara doakan sungguh-sungguh, maka saudara nanti memilih dari 10 ini, saudara doakan dan secara khusus saudara berasosiasi, ketemu dengan dia, supaya dia merasakan kasihnya Tuhan. Oke? Berasosiasi. Setelah saudara berasosiasi, saudara tulis ya. Kalau saudara punya PowerPoint ya, saudara terus langsung diisi. Siapa ya yang saya mau doakan? Siapa yang saya rindu dia diselamatkan? Saudara perhatikan. Ini adalah orang-orang yang jangan ketemu setahun sekali. Ini orang yang bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Yang ketemu dengan saudara. Lalu saudara tulis, Pak tugasnya apa? Nomor 1, saudara doakan. Doakan dia, lalu saudara berasosiasi dengan dia, dan setelah saudara berasosiasi dengan dia, saudara bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupmu, dan kalau dia mulai tertarik, dan saudara belajar beritakan Injil. Yang setuju katakan. Kalau saudara nggak bisa panjang dan lebar, saudara kemudian ajak dia terima Tuhan Yesus, dan kalau dia misalnya saudara nggak bisa ceritakan panjang lebar, di sini ada kelas TC. Kelas TC itu kelas permulaan orang yang pengen mengalami transformation pribadi atau personal transformation, transformasi pribadi. Saudara bawa, saya berdoa, saya catat, saya kasih saudara 10, tapi dari 10 ini saudara lihat dalam 1 tahun, siapa yang paling 2 orang saja dari 1 tahun, minimal 2 orang saudara bawa sebagai hadiah Natal di tahun 2022. Yang setuju katakan. Jadi jemaat terus terlibat dan terus giat, bukan cuma terlibat, giat. Bilang sama saya giat. Memberitakan Injil dan bersaksi akan kebaikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan Pak sekarang? Pertanyaannya. Ini pesan Tuhan yang mari kita membuka Matius pasal yang ke-9. Saya ingin saudara baca. Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Matius pasal 9 ayat 35. Mari baca dengan suara keras. Ini caranya Yesus melakukan misi kasih. Dan Matius mencatat dengan detail bagaimana yang harus saudara perhatikan. Saya baca 35 ya, saudara 36. Dan 37 baca bersama-sama dengan saya. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Perhatikan dari desa ke kota. Ya, dari kota-kota dan desa-desa. Dia memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sekarang 36 saudara, 1, 2, 3.
Ayat 37 baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Apa sih yang Yesus maksudkan tuaian? Tuaian itu orang yang di ayat yang ke 36 tuh. Mereka tuh orang yang lelah, orang yang terlantar, orang yang tidak tergembalakan. Kenapa orang-orang itu memerlukan perhatian? Lihat saya ke depan. Yesus, ini pesan Tuhan. Misi Yesus selalu digerakkan oleh karena belas kasihan, bukan intimidasi. Saudara ya, jangan pernah memberitakan Injil atau membawa orang kepada Tuhan karena Anda intimidasi, Anda paksa, jangan. Tapi dorongan belas kasihan, maksudnya apa Pak? Ya karena sayang kepada dia, daripada dia binasa, lebih baik aku ceritakan Yesus supaya dia juga mengalami keselamatan sama seperti saya. Itu namanya belas kasihan. Terdorong oleh karena belas kasihan. Jadi sasaran misi kita siapa Pak? Mereka yang lelah. Mereka yang berjalan bekerja dan melayani, hidup tapi tidak melihat hasil. Orang itu harus ditolong. Siapa yang menolong? Sama seperti saudara yang tidak pernah peduli dengan keselamatan. Tapi Yesus pergi dan datang secara sengaja dan konsisten. Bapa menjanjikan itu dan akhirnya Yesus datang. Sama seperti saudara, jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu kadang-kadang perhatikan ya, ada orang ya, kita tuh melayani orang tuh harus dengan motivasi kasih, belas kasihan yang menggerakkan saudara. Karena Yesus digerakkan ayat 35 oleh karena belas kasihan, bukan oleh karena ancaman. Saya konseling dengan keluarga, seorang ibu, dia datang kepada saya, dia bilang gini, Pak, dulu suami saya itu baiknya luar biasa. Terus waktu dia susah Pak, saya lihat dia datang ke gereja sungguh-sungguh. Terus sekarang Pak dia nggak pernah lagi ke gereja. Dia marah-marah. Terus istrinya bilang, saya lagi berdoa Pak. Kenapa? Saya berdoa supaya suami saya segera bangkrut. Saya tanya, kenapa kok kamu berdoa begitu? Iya Pak, kalau bangkrut kan dia ingat lagi saya, ingat lagi Tuhan. Saudara jangan mendoakan yang buruk. Saudara lebih baik saudara mendoakan yang baik. Masa mendoakan supaya suaminya bangkrut? Nah saya lihat banyak orang yang kadang-kadang mendoakan pasangannya itu yang jelek-jelek. Jangan. Mari misi kita harus dipenuhi dengan belas kasihan. Siapa lagi Pak? Orang yang terlantar. Seperti orang yang tidak memiliki gembala. Siapa saja Pak mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang belum digembalakan selama ini. Atau mungkin dia sudah bertobat tapi dia belum dimuridkan. Orang-orang ini juga perlu mendapatkan kasih dari saudara supaya dia bisa dimuridkan. Makanya jemaat, saya lihat ada yang gigih ya, membawa orang lain masuk di TC 01, TC 02, TC 01 yang masih suka kecewa, yang masih suka khawatir, sakit hati, dendam, masuk TC 01 deh. Kalau TC 02 yang ngelola uangnya nggak bisa, sering kekurangan, ya nggak bisa melihat menata aset yang Tuhan berikan. Nah belajar di TC 02. Orang-orang ini dibawa mungkin belum dimuridkan, tetapi juga ada Yesus berkata, lihatlah orang-orang yang ada di sekelilingmu. Ladang sudah menguning kata Tuhan. Murid-muridnya bilang begini, masih 4 bulan lagi Tuhan. Yesus bilang enggak, jangan. Now, sekarang. Saudara kalau lihat kanan dan lihat kiri dan saudara tergerak oleh belas kasihan, jangan sampai saudara nunggu tahun depan. Jangan, karena kesempatan tidak bisa berulang yang kedua. Belum tentu. Bisa ada, bisa tidak. Ingat ya, misi harus dimulai dengan saudara melihat, perhatikan, lihatlah sekelilingmu. Ladang sudah menguning dan siap dituai. Yesus tuh berkata begini, ini kadang-kadang pendeta suka salah. Yesus berkata nih, ladang sudah menguning dan Yesus berkata, tuaian banyak. Dia berpikir tuaian itu orang yang masuk gereja,
Dan pekerjanya sedikit, pemain musiknya kurang, asyirnya kurang. Bukan itu yang dia maksudkan. Di luar sana banyak orang di sekelilingnya yang lagi susah. Di sana banyak orang yang lagi sulit. Dan kamu pekerja itu artinya orang yang sedia melakukan misi kasih, menolong orang lain yang susah. Supaya mereka bisa juga diselamatkan sama seperti saudara dan saya diselamatkan. Jadi Tuhan ingin supaya saudara melihat ini. Kebutuhan orang lain di sekeliling saudara. Kita bisa melihat ada persoalan keluarga, keuangan, pribadi. Orang suka cemas, khawatir, stres. Itu kesempatan bagi saudara untuk bisa memberitakan Injil. Maka misi kasih itu sebenarnya adalah memberikan hidup kita dan waktu kita sama seperti tadi. Misi harus memberi hidup. Jadi gimana Pak caranya? Misi kasih harus memberikan hidup dan bukan hanya hidup. Waktu juga kita untuk menolong orang yang gagal melakukan firman. Nah saudara, Pak, Bapak itu isi siapa saja di VIP list? Saya isi seperti Yesus bilang, kamu lihat sekelilingmu. Saya lihat sekeliling saya, yaitu keluarga saya. Waktu saya bertobat, tahun 81, saya nomor satu yang saya beritakan Injil adalah adik saya, supaya dia lahir baru. Kakak saya, adik saya, terima Tuhan Yesus, saya berenam. Yang saya taruh nomor satu di atas adalah kakak saya nomor 2. Oh Bapak pendeta masih ada yang belum bertobat? Ada satu orang, kakak saya. Kata orang paling atas. Sisanya orang di sekitar saya yang saya rindu dia diselamatkan. Yang dekat dengan saya. Kakak saya ini, saya udah kasih tahu supaya dia percaya kepada Tuhan. Tapi tetap aja sampai waktu-waktu yang lalu, dia tetap aja tidak percaya. Akhirnya dia satu hari, dia perlu uang. Saya selalu menunggu momen orang-orang yang gagal dan orang-orang yang punya kebutuhan. Selalu saya menanti momen itu. Kenapa? Itu waktu yang terbaik untuk kita menolong dan membawa dia. Satu hari dia datang ke rumah pakai jilbab dia. Perempuan kakak saya nih. Lalu waktu dia datang dan ke rumah, saya tanya, kenapa kamu butuh uang? Pertama, dia untuk keluarga dia. Kedua, dia pengen nyekolahkan anaknya. Saya bilang, boleh, gak apa-apa. Tapi sebelum saya berikan uang, saya harus gunakan momen ini. Supaya dia bisa percaya kepada Tuhan. Saya ceritakan panjang dan lebar. Mbak, Makau, percaya Tuhan Yesus. Supaya kamu diselamatkan, hidupmu gak kacau, gak rusak. Hidupmu itu penuh damai, sejahtera, kamu diselamatkan dan kamu punya kepastian. One day ketemu saya di sorga. Ya namanya kakak ya. Dia bilang, iya. Karena dia butuh duit. Iya. Kira-kira setengah jam sebelum saya kasih duit, saya tantang. Apakah Mbak mau gak terima Tuhan Yesus? Dia bilang, mau. Ini cepat karena apa? Butuh duit. Jadi orang yang butuh itu biasanya saudara bisa tolong dia. Tetapi kesungguhannya tergantung Tuhan yang tahu. Lalu kemudian saya bawa, bener ya Mbak, bener. Kalau gitu mau nggak saya ajak terima Tuhan Yesus? Dia bilang, mau. Waktu itu saya berpikir, karena kakak saya ini udah berulang kali saya injili, maka waktu itu saya berpikir dia tuh sungguh-sungguh, wah dia neteskan air mata. Wah, neteskan air hidung panjang sekali. Saya ajak dia berdoa. Tuhan Yesus, ampuni saya orang berdosa, ampuni saya. Saya membutuhkan Yesus, ampuni saya selama ini tidak menghiraukan Tuhan. Ampuni saya, jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Terima. Saya lalu kemudian saya kasih uang, butuhnya keuangannya berapa. Sebenarnya mau tak kasih duit, tapi kan kesempatan juga beritakan Injil. Toh. Lalu saya kasih duitnya, pulang dia. Sampai rumah pakai jilbab lagi saudara. Saya tanya, putus asa? Putus asa? Beritakan Injil? Beritakan Injil lagi apa tidak?
Injil harus diberitakan, misi kasih harus konsisten. Katakan bersama saya, dan disengaja. Saya berdoa buat kakak saya nih. Bu Flora suka berdoa juga untuk kakak saya ini. Berdoa supaya kita dikasih momen lagi. Saya tahu dia pakai jilbab lagi. Satu hari dia kekurangan duit lagi. Memang saya doakan, bukan mendoakan supaya kekurangan duit, bukan ya saudara, jangan sampai salah ngerti. Saya berdoa supaya saya diberi kesempatan buat dia untuk bisa menolong memenangkan dia. Datang lagi. Waktu dia datang lagi, ya sama, kekurangan. Untuk apa? Ya untuk anaknya lah, kadang sakit, kadang dia butuh uang, Dek, tolong dong aku butuh uang. Oke, kali ini dia datang ya, nggak pakai jilbab, di rumah pakai jilbab, tapi masuk ke rumah saya, enggak. Karena apa? Udah pernah terima Yesus. Jadi dia nggak pakai jilbab lagi, dia datang. Waktu dia datang, lalu saya tanya lagi, Mbak, kali ini Mbak jangan membohongi aku. Kalau kau bohongi aku nggak masalah. Tapi kalau kamu membohongi Tuhan, kamu bermasalah, kamu makin susah hidupmu. Kalau terima Yesus sekali aja. Iya Dek, kemarin saya takut sama suami, saya takut sama anak-anak. Saya nggak berani, saya pakai lagi. Sekarang mau nggak berani? Berani nggak? Berani. Terima Yesus mau nggak? Mau. Kenapa? Butuh uang. Jadi saya gunakan momen itu, saya ajak terima Yesus. Saya masih ingat. Bu Flora suka liatin saya, dia nangis. Dia terima Yesus itu mungkin sampai 5 kali. Astagfirullahaladzim. 5 kali. Yang terakhir, saya nggak tantang. Tapi dia bilang sama Ibu Flora, Dek, karena kedua saya udah ajak ke gereja. Dia nggak datang ke gereja. Saya bilang, kamu datang ke gereja? Iya saya datang. Minggu berapa? Minggu pertama. Siapa yang khotbah? Adalah orang lain, pendeta lain. Salah itu. Pendeta itu hanya saya kalau minggu 1. Saudara mengesalkan, tapi ingat misi harus disengaja. Misi harus konsisten. Dan kita tidak boleh karena dibohongin. Lalu kemudian kita sakit hati dan tidak mau memberitakan Injil. 5 kali. Untuk anaknya lah, pengen bikin usaha. Kalau dia telepon saya nggak bisa telepon adiknya, telepon Bu Flora untuk mendapatkan uang. Tapi Bu Flora udah kotak-katik sama saya. Pokoknya jangan pernah dikasih kecuali dia datang. Udah datang 5 kali. Udah terima Yesus 5 kali. Berarti dia lahir baru 5 kali nih. Terakhir dia bilang gini. Dia nggak minta duit. Terakhir dia bilang gini, Dek, ini kan sekarang COVID. Aku pengen dengerin khotbah adik. Dia bilangnya Bu Flora, supaya aku bisa dengerin khotbahnya. Kalau sekarang aku langsung ke gereja ketahuan sama anakku, aku pengen dengerin. Tapi Dek, HP-ku nggak bisa untuk YouTube. Kok saudara ketawa maksudnya ngerti gitu maksudnya. Tajam juga saudara ternyata ya. Terus istri saya juga nangkep maksudnya, ganti ono HP-ku ini supaya aku bisa dengerin khotbah kamu. It's okay. Saya bilang beliin. Tetapi tadi pagi kan dia online tuh. Saya cerita yang sama. Saya berdoa, waktu dia dengerin khotbah saya online tadi pagi, dia denger bener. Kalau dia denger bener, maka dia pasti bertobat. Tapi kalau dia cuma pengen dapat HP baru, ceritanya lain. Tapi apakah saya menyerah? No. Setiap kesempatan suruh saya masukin dalam VIP list nomor 1. Kenapa? Karena saya tinggal utang satu-satunya keluarga saya yang belum diselamatkan. Kenapa saya ngotot dia harus diselamatkan? Karena Tuhan janji 1 orang diselamatkan, maka seluruh keluarganya akan diselamatkan. Dan itu janji juga bagi saudara, seluruh keluarganya akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Mari bilang sama saya, 1 orang diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan pula. Jadi saudara mulai cari ya orang yang tadi dan juga orang yang belum percaya kepada Tuhan.
Dan saudara, orang-orang yang belum percaya bisa tetangga saudara, ya bisa pembantu, sopir kalau belum kenal Tuhan. Terus kemudian teman kerja, ya teman nongkrong, semua dimasukin di dalamnya. Pak, bagaimana caranya? Nih doa, supaya saya sebut doa 5 jari. Dengarkan saya. Ini kalau saudara pengen lebih dalam, saudara diajar di TC03 Mission Transformation. Doa 5 jari, gampang ya, gini. Tuhan sebutkan namanya, kalau tadi namanya kakak saya Mbak Endang ya. Saya bilang, Tuhan Mbak Endang tuh baik, bagus. Tuhan, oleh karena itu aku rindu dia diselamatkan. Tunjuk. Dia hari ini belum bisa terima Tuhan Yesus karena dia setan membutakan matanya. Itu sebabnya aku memerintahkan setan tinggalkan kakak saya dalam nama Yesus. Penunjuk ya. 3, ini Allah pribadi yang ketiga. Roh Kudus, tolonglah supaya jamah hati, sebutkan nama, jamah hati kakak saya Tuhan, supaya dia diubahkan hatinya, dilembutkan hatinya, supaya waktu aku ceritakan Injil, dia bisa bertobat. Yang ini jari manis. Tuhan, tolonglah supaya dia merasakan kasih Yesus, kebaikan Yesus yang manis lewat hidup saya. Makanya saudara kalau udah daftar list, saudara sering-sering datang, punya kesempatan kepada dia bertemu, saudara jangan pakai tangan hampa, biar dia merasakan hal yang manis. Apa itu Pak? Pisang Cavendish dari HOB kan manis tuh. Saudara bawa pisang Cavendish, Bapak itu murah dan gak mahal, saudara bawa. Dia merasakan yang manis. Besoknya lagi yang manis apa Pak? Ikan bukan manis. Yang manis banana bread, banana muffin. Bawa dia yang manis-manis, yang indah, yang sayur, yang ikan. Maka satu hari dia merasakan kasih Kristus lewat hidup saudara. Kecil? Yang kecil apa nih? Ini kelingking. Kelingking itu biasanya jempol nggak bisa untuk bersihin. Kecil. Yang kecil apa nih? Tuhan pakai aku yang kecil. Yang hina ini aku pakai supaya orang di sekitarku boleh mengenal Tuhan lebih dalam. Doa 5 jari, 5 menit selesai. Coba saudara tiap hari doakan, it's really powerful. Banyak orang yang nanti tiba-tiba kenal Tuhan karena doa-doa saudara. Jadi ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Kalau saudara, orang itu bertobat, saudara tidak boleh besar dan bangga hati, besar kepala. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Yang pertama, saudara akan dilengkapi Tuhan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu pertama. Kedua, jadi kalau seorang itu bertobat karena apa? Karena Tuhan. Tuhan yang membuka hati. Janji Tuhan yang kedua, dia tidak akan pernah meninggalkan saudara di masa-masa yang sukar sekalipun. Dia akan menyertai saudara sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Buatlah komitmen yang baru sebelum meninggalkan tahun 2021, masuk tahun 2022. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, yes Lord, kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu besar, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk
banyak saudara hari ini, biar musik nyanyikan lagu ini. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan, aku mau pakailah hidupku untuk melakukan misi kasih. Sebab aku sudah menerima keselamatan, kamu sudah menerima kebaikan dan kemurahan. Berapa banyak saudara berkata, aku mau Tuhan melakukan misi kasih. Angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Sambil ingat akan kebaikan yang Tuhan beri. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Kami mau meninggalkan tahun 2021. Kami mau meninggalkan dengan sebuah komitmen yang sungguh-sungguh. Kami mau lihat orang di sekitar kami. Kami tidak mau Tuhan diberkati egois sendirian. Kami mau banyak orang diberkati. Dan banyak orang diselamatkan. Pakai hidup kami. Terpujilah namamu. Meteraikan Tuhan komitmen kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memasuki candlelight. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bagi jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri.
Mari kita akhiri ibadah kita pada siang ini, kita berdoa. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Di momen Natal ini, misi kasih Tuhan telah disampaikan oleh gembala kita. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Kami tahu semua karena rencana-Mu yang indah bagi kami, Tuhan. Biarlah siang ini, Tuhan, biarlah kami mau mengambil satu komitmen, kami mau lebih lagi sungguh-sungguh, Tuhan. Kami mau diam di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Karena kebaikan-Mu, Bapa, kami ada sampai saat ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Biarlah misi kasih ini terus, Tuhan. Setiap kami boleh terus kami lakukan, ya Bapa. Kami mau dengan konsisten, Tuhan. Dengan sengaja, ya Tuhan, yang Kau sampaikan pada siang ini, Tuhan. Sehingga kami boleh melihat, Tuhan, di Pentakosta yang ketiga ini, Bapa. Banyak jiwa boleh diselamatkan, Tuhan. Banyak jiwa boleh mengenal Engkau, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kau terus, Tuhan, urapi gembala kami, Tuhan. Kau urapi dia, Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan. Di ibadah jam 6 sore nanti, Tuhan, Kau urapi dengan spesial, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, rencana-Mu selalu Kau berikan, ya Bapa. Dan Kau urapi, Tuhan, kedua kakinya, Tuhan, sehingga dia boleh berdiri kokoh untuk menyampaikan kebenaran-Mu pada sore nanti, Tuhan. Kau taruh pengwahyuan-Mu, Kau taruh kebenaran-Mu lebih dalam, Tuhan. Dan kami boleh melihat, Tuhan, ada mujizat, ada kuasa boleh terjadi, ya Bapa. Dan kami boleh melihat, Tuhan, baik setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang ada di gereja ini. Baik mereka yang pada saat ini, Tuhan, melalui online, Tuhan, ibadah online, Tuhan. Biarlah kuasa yang sama, mujizat yang sama itu akan terjadi juga, Tuhan. Dan kami boleh melihat, Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan. Baik mereka cancer, tumor, Tuhan, jantung, ginjal, Tuhan, paru. Dan kami minta, Tuhan, biarlah Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau gantikan seluruh organ tubuh yang sakit, Tuhan. Agar mereka boleh memperoleh, Tuhan, keselamatan, boleh memperoleh kasih-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih Kau urapi gembala kami. Kau urapi juga, Tuhan, Bu Flora. Biarlah Kau urapi juga, Tuhan, Sam Ike, Tuhan, dan kedua anaknya, ya Bapa, Nikarno dan Elliot, Tuhan. Kau berkati, Tuhan, keluarga besar gembala kami, Kau berkati. Terima kasih, Bapa. Terima kasih semua karena Engkau, ya Bapa. Kau juga, Tuhan, berkati juga, Tuhan, wakil gembala, Tuhan, elders, Tuhan, dan seluruh pengerja-Mu, Tuhan, yang melayan pada siang ini, Tuhan. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan juga, ya Bapa. Kau berkati, Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang setia, yang hadir pada siang ini juga, Tuhan. Kau berkati, Tuhan. Kau juga berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan. Biarlah keluarga demi keluarga, Tuhan, Kau berkati. Usaha mereka Kau berkati, ya Bapa. Pekerjaan mereka Kau berkati, dan setiap anak-anak mereka Kau taruh hikmat, pengetahuan, akal-Mu lebih lagi, ya Bapa. Terima kasih, Bapa. Sebelum kami berpisah satu sama lain, ya Bapa, kami siap untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari angkatlah dua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah misi kasih-Mu. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa duduk dulu biar diatur keluarnya step by step. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero